Selamat sore semua, kembali lagi di YouTube channelnya Sinar Harapan Motor dan masih bersama gua Andreas Diva. Apa kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja dan pastinya selalu dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa. Ada mobil-mobil besar yang ada di belakang saya ini nih guys. Hari ini kita mau review ada 4 mobil-mobil SUV atau mobil-mobil berbadan besar, beroda besar yang kalian bisa gunakan untuk kalian memakai hari-hari, untuk pakai keluar kota, mau pakai segala medan. Mobil ini cocok banget dan pastinya paling nyaman karena kalian nggak perlu takut. Wah, hari ini kita mau melintasi daerah-daerah berbatu atau enggak, daerah-daerah gimana atau enggak, karena mobil ini dikenal dengan mobil yang bisa melewati segala rintangan dan halangan yang ada di jalanan. So, mobilnya apa aja dan spesifikasi seperti apa dan pastinya harganya berapa aja, saksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe terus channel Sinar Harapan Motor, dan kalian boleh share semua video-video yang ada di Sinar Harapan Motor pasti ke semua media sosial kalian. Mobil SUV yang pertama, Honda CR-V 2.4 Prestige Audio Fender tahun 2016 dengan kilometer baru 26 ribuan dan pajaknya masih panjang sampai bulan 10 tahun 2022. Mobil ini keluaran dari Honda dan kalian juga sudah pasti ya tahu. Wow, sangat-sangat nyaman banget SUV yang ada di belakang saya ini. Selain mesinnya bertenaga dengan 2400 cc dan pastinya fiturnya sangat lengkap karena ini tipe Prestige, di atasnya Prestige lagi. Karena apa? Ini Prestige Audio Fender. Dia sudah menggunakan audio sistem Fender dan dia sudah punya panoramic sunroof dan power back door. Dari sisi depan, dia sudah punya lampu DRL LED bagian sini yang sangat keren banget kalau kalian jalan malam atau maupun jalan siang, menandakan ciri khas sekali CR-V. Dan lampunya sudah LED projector, kemudian ada fog lamp di bagian bawah dan grillnya ini keren banget, mewah sekali karena dia ada perpaduan antara black piano dan ada list chrome-nya. Logo Honda pasti di bagian tengah. Wow, emang kelihatan ya mobil Honda CR-V ini mobil-mobil super. Kita langsung cek kabin mobil Honda CR-V 2.4 Prestige Audio Fender ini. Sekarang saya sudah di dalam kabin Honda CR-V Prestige Audio Fender tahun 2016. Dari remote-nya sudah pasti keyless nih guys. Jadi ini ada buat buka, ada buat ada buat tutup, ada buat buka, dan ini adalah buat buka pintu bagasi di bagian belakang. Kita nyalain dulu guys. Cukup dengan satu sentuhan karena dia sudah start stop engine button di bagian sini. Mobilnya menyala dengan sempurna. Kilometer 26.595, berarti baru kisaran 26 ribuan guys. Honda CR-V tahun 2016 kilometer 26.000, masih sangat-sangat pendek. Dan kita nyalakan AC dulu. Wah, ini untuk pengaturan AC-nya dia sudah digital. Kiri dan kanannya sudah berbeda. Jadi bisa di kanan diatur dari posisi sebelah sini, yang sebelah kiri maksud saya, dan sebelah kanannya bisa diatur sebelah sini. Jadi derajatnya bisa disesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing. Jadi mau yang sebelah kiri misalnya 20, sebelah kanan mau low atau 19, kalian bisa atur secara manual ya. Jadi kalian bisa atur sendiri-sendiri. Arah semburannya juga kalian bisa atur, fan-nya juga bisa dinaikkan. Kemudian ada rear defogger, ada front defogger, jadi sudah lengkap nih guys. Kemudian dari sisi audio, dia sudah pastinya sudah touchscreen, audionya sudah lengkap dengan Bluetooth, AUX, HDMI, dan lain sebagainya. Kemudian sudah dilengkapi dengan kamera mundur, tapi kamera mundurnya lucu nih guys. Dia kan mestinya di sini, karena dia ada 2 layar, dia ada di sini. Tuh, jadi melihatnya ya cukup kurang kelihatan ya, tapi masih oke lah dia karena sudah ada kamera mundur ya bagian sini. Dan di bagian atas ini selain dia untuk kamera mundur, dia juga bisa setting untuk MID-nya. Untuk ada layar, konsumsi bahan bakar, kemudian tadi ada jam. Jadi banyak-banyak fitur yang juga bisa dilihat dari bagian sebelah sini. Untuk setir, dia sudah tilt and telescopic, jadi bisa dinaik dan tarik sesuai dengan keinginan kalian. Audio steering set bagian sebelah kiri.
Kemudian yang sebelah kanan ada cruise control. Dan dia sudah menggunakan pedal shift di bagian sini. Lampunya sayang wipernya juga belum auto, tapi intermittennya bisa diatur secara intervalnya ya. Tapi lampunya masih manual. Ada tombol eco di bagian sebelah sini dan ada tombol buka power back door di bagian sebelah kanan sini. Spionnya sudah retract secara otomatis, bisa dibuka dan ditutup secara otomatis juga. Lock unlock, power window-nya sisi auto sebelah kanan saja, yang lainnya belum auto. Dan satu hal guys, ini adalah tipe yang paling tertinggi adalah audio fender. Jadi di bagian bawah ini ada list tulisan audio fender, dan di bagian speaker di tweeter depan juga ada tulis Fender. Jadi dia memiliki tipe kala audio Fender. Satu hal yang terakhir guys, yaitu adalah di bagian atas ini. Dia memiliki sunroof. Wah, jadi kalian bisa pakai saat kalau misalkan kalian berliburan di luar kota yang dengan udara yang cukup segar, kalian bisa ajak keluarga kalian menikmati udara lewat atas ini. Atau kalau misalkan mau ditutup pun juga bisa. Malam hari bisa melihat bintang dari kaca sini bersama pasangan dan keluarga kalian. Di sisi belakang Honda CR-V Prestige Audio Fender. Yes, sudah menandakan tipe ini adalah tipe yang paling tertinggi dan limited sekali. Audio Fender dan Prestige. Kemudian ada satu strum besar tarikan dari sini. Wah, keren. Logo Honda dan tulisan CR-V. Ada spoiler dan antenanya sudah shark fin di bagian atas. Dan untuk membuka bagasi di bagian belakang, kalian bisa menggunakan dengan 3 cara. Melalui remote, melalui handle di bagian bawah sini, atau melalui tombol yang ada di kabin bagian driver sisi sebelah kanan. Dan dia sudah dilengkapi dengan wiper, lampunya pun sayangnya belum LED guys, masih menggunakan lampu bohlam biasa, tapi dia menarik dari atas ke bawah. Kita mau cek bagian bagasinya, kita dari remote. Terbuka secara otomatis. Jadi kalian bisa buka bagasinya bisa melalui tombol tadi dengan 3 cara tadi ya, dan tutupnya pun juga melalui tombol di bagian sebelah sini. Bagian kabin ya sudah pasti karena dia 5-seater, jadi cukup besar dengan dimensi yang cukup besar. Kemudian di bagian bawah sini adalah tempat penyimpanan storage, ban serep, dan toolkit dan lain-lain sebagainya. Jika kalian ingin melipat bangku baris kedua dan ingin kalian mendapatkan space bagasi lebih besar, kalian bisa tarik tuas handle bagian sebelah sini untuk melipat bangku yang bagian sebelah kanan, sehingga dia akan melipat secara otomatis, dan begitu pun yang sebelah kiri. Kalian bisa tarik dan dia akan lipat secara rata lantai, sehingga kalian bisa mendapatkan space bagasi yang begitu besar. Honda CR-V 2.4 Prestige Audio Fender tahun 2016. Kilometernya baru 26 ribuan guys, dan pajaknya masih panjang sampai bulan 10 tahun 2022. Saya buka harga kredit spesial buat kalian di angka 325 juta. Masih boleh nego. Yang tadi saya buka harga 335, sekarang saya ada potongan harga 10 juta rupiah. Jadi 325 juta rupiah untuk harga kredit. Kalian bisa miliki Honda CR-V paling keren yang ada di Sinar Harapan Motor. Mitsubishi Pajero Dakar Ultimate tahun 2017 saya hadirkan buat kalian semua. Kilometer baru 40 ribuan dan pajaknya masih hidup sampai bulan 7 tahun 2022. Kalian pasti tahu lah kalau kelihatan mobil ini adalah sebuah mobil Mitsubishi Pajero. Tapi tipenya apa ya? Bisa Dakar, bisa L-Seat, atau Ultimate, atau Rockford, dan lain sebagainya. Karena mobil Pajero Dakar itu Pajero maksud saya banyak tipenya. Dan kalau dilihat Dakarnya pun juga banyak guys. Ada Dakar biasa, ada Dakar Rockford, dan ini adalah Dakar Ultimate. Apa yang membedakan Dakar Ultimate? Nanti saya kasih lihat. Dari sisi depan tidak ada perbedaan antara Dakar biasa dan Dakar Ultimate. Dia mempunyai lampu di area di bagian sini,
kemudian dia sudah LED proyektor. Sensor parkirnya nih guys, sudah ada 6 titik, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Setahu saya, kalau Pajero Dakar biasa, dia hanya memiliki 4 sensor. Sedangkan Dakar Ultimate dia memiliki 6 buah sensor parkir yang ada di bagian depan. Kemudian sini ada satu tonggolan, ini adalah air washer guys. Ini jadi kalau dipencet, nanti dia akan keluar air washernya. Jadi teman-teman nanti juga bisa lihat ya. Ini adalah untuk mencuci atau menghilangkan kotoran yang ada di lampu. Ini air washer. Ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian chrome, garis chrome bagian sini dipadukan dengan grill berwarna silver. Dan wah, emang grillnya juga sini warna chrome. Jadi kelihatan lebih galak dan lebih macam. Kita cek bagian dalam mobil ini. Sekarang saya sudah di dalam kabin Mitsubishi Pajero Dakar Ultimate 2017. Kuncinya sudah pasti sudah keyless ini. Tinggal dikantongin aja atau ditaruh gini seperti ini, dan tombol start stopnya di sebelah kanan. Tinggal satu sentuhan. Mobilnya menyala dengan sempurna. Kilometer 45.253. Jadi kurang lebih kilometer di angka 45 ribuan. Dan sebelumnya kita mau nyalakan AC terlebih dahulu. Mana? Ini dia tombol AC-nya. Tombol AC-nya sudah dual zone. Kiri dan kanannya bisa diatur secara manual. Sama seperti CR-V tadi, dengan suhu derajat yang berbeda-beda. Arah sembuhan juga lengkap. Hanya sini ada arah di rear defogger, ada front defogger. Jadi AC-nya juga mirip-mirip dengan CR-V, lengkap ya. Kemudian bagi head unit juga sama. Dia sudah dilengkapi dengan Bluetooth, dengan USB, dengan AUX, sudah lengkap semua. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan kamera mundur juga di bagian belakang. Sudah bisa CD, bisa ada lengkap lah. Jadi konektivitas untuk head unit tidak usah diragukan. Nah, untuk perbedaan antara Pajero Dakar Ultimate dan Dakar biasa adalah salah satu dari warna interior. Warna interior mobil Dakar Ultimate ini kelihatan lebih mewah guys. Karena kenapa? Dia berwarna coklat atau beige. Jadi kalau Pajero Dakar biasa berwarna hitam, kalau ini Ultimate berwarna coklat atau beige. Dan panel woodnya juga kalau 2017 harusnya kalau Dakar biasa sudah berwarna hitam. Kalau ini masih berwarna coklat kayu gitu ya. Sama seperti Pajero Dakar tahun 2016. Tapi kalau saya lebih suka yang warna ini. Karena senada dengan warna kabinnya. Jadi kalau warna kabin beige atau coklat tuh kelihatan lebih eksklusif atau lebih mewah, lebih elegan gitu ya. Kemudian di bawah sini ada tombol pengaturan AC belakang, dan ini untuk sensor sensornya dari segala arah ya. Jadi dia ada blind spot monitoring. Sensor blind spot monitoring yang jika kalian pakai, jadi di saat spion kalian di sebelah kanan ini ada mobil, dia akan menyala di bagian sebelah sini. Jadi ada namanya blind spot monitoring. Jadi dia akan berkedip berwarna orange jika ada halangan di bagian sebelah kanan ataupun di bagian sebelah kiri. Dia akan menyala gitu guys. Kemudian itu salah satu keunggulan atau perbedaan antara Pajero Dakar yang biasa dengan Pajero Dakar Ultimate. Kemudian dari segi setir, dia juga sudah bisa tilt and telescopic, sudah lengkap ya, sudah lengkap. Kemudian dari sisi lampu, tapi belum auto, tapi sudah LED proyektor, sudah ada fog lamp. Wipernya juga belum auto, tapi intermitternya bisa diatur secara manual ya. Jadi mau makin cepat atau makin kencang bisa diatur sebelah sini. Kemudian kacanya masih menggunakan kaca biasa. Kemudian ini ada tombol-tombol untuk audio steering suite dan ada cruise control. Dan di bagian bawah sini adalah adaptive cruise control. Apa itu adaptive cruise control? Jadi adalah cruise control yang teknologi lebih canggih ya. Jadi saat kalian tol gitu ya, misalkan kalian di tol, kalian adaptive cruise control, terus kemudian kalian bisa atur nih jaraknya, bisa jauh, bisa dekat, atau bisa tengah gitu ya, pakai adaptive cruise control. Jadi di saat kalian set dengan kecepatan tertentu, katakan kecepatan 80 km per jam. Di saat ada mobil di depan mengurangi kecepatan, otomatis mobil kita pun juga bisa mengurangi kecepatan.
Begitu mobil yang depan menambah kecepatan, otomatis dia akan juga menambah kecepatan sampai di angka 80 km/jam. Jadi dia bisa seimbang tanpa kita harus menginjak gas atau rem secara manual. Jadi mobil ini adalah mobil yang paling lengkap fiturnya dibandingkan Pajero Dakar biasa. Ultimate memang levelnya di paling atas ya. Kemudian ini ada kaca, kemudian ada kotak penyimpanan di bagian atas. Dan kalau Pajero Dakar Ultimate, dia tidak memiliki sunroof, guys. Tapi dia ganti dengan head unit yang ada di bagian belakang ini, ada monitornya. Jadi diganti dengan sunroofnya, diganti dengan head unit yang ada di sini. Kalau menurut saya lebih berfungsi atau fungsinya adalah yang lebih baik adalah head unit, karena bisa dipakai untuk menonton, bisa banyak hal ya di belakang itu bersama keluarga kalian. Jadi dibandingkan sunroof nggak bisa diapa-apain, lebih baik pakai head unit yang kalian bisa pakai bisa bersama keluarga kalian. Dan dari sisi rem tangan pun juga sudah elektrik. Kemudian power window juga masih sisi driver aja yang otomatis. Dan itulah fitur-fitur yang lebih lengkap dibandingkan Pajero Dakar biasa. Dan ini dia Pajero Dakar Ultimate. Kita sekarang sudah di belakang Mitsubishi Pajero Dakar Ultimate tahun 2017. Kalau secara desain kalian juga bisa lihat tidak ada yang perbedaan mendasar dibandingkan Pajero Dakar yang biasa, hanya ada tulisan Ultimate di bagian sebelah sini. Jadi dia menandakan emang tipe ini adalah Dakar Ultimate dengan lampunya juga sudah LED dan ada satu list panjang di sini seperti orang menangis gitu ya guys, menangis gitu ya. Kemudian spoiler, rear defogger, wiper, ada list chrome di bagian sini, ada tulisan Pajero Sport di bagian sini, di bawah sini, dan dia sudah dipasang dengan tanduk atau apa ya kita bilangnya, ya tanduk ya, pelindung ya, protektor ya di bagian sini. Jadi bisa ditarik juga, ini ada towingnya nih, ada ikatan buat ngikat towing. Jadi ini bukannya fiber atau apa ya guys, ini besi nih guys. Tuh bunyinya, kencengnya. Dan dia juga memiliki 6 buah sensor di bagian belakang. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Karena Pajero Dakar Ultimate memiliki spek yang lebih tinggi, jadi safety-nya lebih banyak guys, karena dia memiliki sensor 6 buah di bagian belakang. Kemudian ada kamera mundur, dan kita mau cek bagian belakang kabin dalam mobil ini. Wah, belum power back door guys, tapi enteng kok guys, enteng banget. Tapi belum ada power back door. Dari sisi belakang dia muat 3 baris, tapi dia bisa dilipat secara rata lantai ya. Ini kebetulan emang lagi posisinya lagi dilipat secara rata lantai, jadi bisa diatur posisinya 3 baris depan, tengah, sama bagian belakang. Dan paling belakang ya maksimal 2 orang dewasa dan 3 orang anak-anak. Kemudian ini ada tempat storage di bagian sini, kemudian ya tidak terlalu banyak karena ban serepnya ada di bagian bawah, bukan ada di bagian dalam sini. Jadi ban serepnya ada di bagian bawah mobil ini. Mitsubishi Pajero Dakar Ultimate tahun 2017. Kilometer baru 45 ribuan dan pajaknya masih hidup sampai bulan 7 tahun 2022. Kalian bisa miliki segera dengan harga kredit cukup di angka 430 juta rupiah, masih boleh nego. Dan spesial buat kalian pecinta penonton dari YouTube Sinar Harpa Motor, kali ini langsung saya turunkan menjadi harga kredit 410 juta rupiah. Dari 430 jadi 410, ada pengurangan 20 juta rupiah. Kalian bisa miliki Pajero Dakar Ultimate, dan menariknya masih bisa DP murah. Kalian bisa bayar 30 juta rupiah tanda jadi atau DP senilai 30 juta rupiah, bisa langsung bawa pulang Mitsubishi Pajero Dakar Ultimate ke rumah kalian. Lexus RX 270 facelift tahun 2012. Dengan kilometer baru 95 ribuan dan pajaknya juga masih aktif, masih panjang sampai bulan 9 tahun 2022. Dari sisi depan, mobil ini sudah terlihat sekali memiliki privilege yang sangat-sangat banyak, layaknya mobil-mobil sultan pada umumnya. Dengan logo L di bagian sebelah tengah sini,
Dan dia memiliki lampu DRL bagian belakang sini, bagian bawah ini maksud saya. Kemudian punya LED proyektor, mempunyai lampu fog lamp dan grillnya. Wow, dia sudah grill barong gitu ya kalau kita bilang. Karena dia ini adalah tipe yang 2012 facelift. Kalau yang 2010-2011 grillnya masih yang miring-miring seperti ini. Dari sisi depan juga ada sensor parkir di bagian sebelah sini. Di bagian sini dia memiliki 4 buah sensor parkir. Dan kita mau langsung cek ke dalam kabin mobil Lexus RX 270 ini. Sekarang sudah di dalam kabin Lexus RX 270 2012. Kuncinya sudah memakai keyless juga ya, dan ada tombol lock, unlock, dan ada pembuka untuk power back door pintu bagasi bagian belakang. Dan dengan satu sentuhan aja menyala dengan sempurna. Wah, uniknya adalah guys, yang berbeda dengan mobil-mobil yang sebelumnya, kan tadi semuanya sudah pakai electric seat. Saya juga lupa jelaskan, CR-V sudah pakai electric seat. Kemudian Pajero juga sudah pakai electric seat, jadi maju mundurnya sudah bisa secara elektrik. Tapi untuk Lexus ini, dia kalau kita matikan, dia akan kembali. Wah, jadi bangku ini akan mundur dan setirnya akan naik. Jadi untuk mempermudah untuk akses kita keluar nih guys, gitu. Tapi kalau misalnya kita nyalain, dia akan turun sendiri dan dia akan menarik ke sini sesuai dengan style kita. AC kita nyalain dulu. Ya, untuk melihat temperatur AC di bagian sebelah atas, di bagian tengah sini, untuk pengaturannya juga bisa diatur secara berbeda kiri dan kanannya. Misalkan yang kanan 19 derajat, yang kiri misalkan mau 20 derajat, bisa diatur dari lewat tengah sini. Dia sudah dilengkapi Bluetooth, AUX, USB, dan lengkap segala macamnya yang ada di unit ini. Kemudian 2 buah cup holder bagian tengah, dan untuk mengatur dia punya medianya atau multimedianya, dia menggunakan trackpad di bagian bawah sini. Jadi lebih keren sih guys. Oh, lebih bagus ya. Lebih mewah, jadi menambah kesan kayak kita pakai komputer gitu ya. Jadi mengatur lewat sini. Kemudian shift lock persneling bagian sebelah sini. Kemudian AC sudah diatur dual zone, CD player bagian tengah. Kemudian dia sudah wipernya sudah otomatis juga. Sudah, jadi waktu ada air atau ada hujan, dia sudah bisa nyala sendiri dan mati sendiri. Lampunya pun juga sudah memiliki auto, punya cruise control, audio steering suite. Pengaturannya dia lebih lengkap dibandingkan kompetitornya tadi, 2 mobil yang pertama. Lampu spionnya, kaca spion tengahnya dia juga sudah auto. Jadi kalau misalkan kalian didim dari belakang, jadi dia bisa meredam cahayanya sehingga kalian di dalam kabin tidak merasakan kesilauan gitu ya. Kemudian di bagian sini ada buat tadi slot USB, kemudian AUX bagian bawah, ada power outlet juga di bagian sini. Jadi lengkap. Spionnya juga sudah di auto, ada tombol power back door, ada cup holder di bagian sini. Wah, jadi steeringnya pun sudah diatur bisa secara otomatis tuh. Jadi teleskopiknya dan tiltnya kalian bisa atur secara elektrik. Jadi nggak perlu manual parkir gitu ya. Iya, tahun 2012 sudah semewah ini, apa? Gila kan tuh. Bisa diatur secara elektrik. Dan power window-nya sudah all auto 4 ya. Jadi dengan satu kali sentuhan turun dan naik, keempat jendelanya bisa naik dan turun secara otomatis. Ada kaca, ada lampu juga bagian atas. Kemudian di balik ini, wah, ternyata dia memiliki sunroof juga nih guys. Wah, besar ya. Sunroofnya juga bisa menikmati udara seperti CR-V tadi ya. Kita tutup dulu. Kalau kita tutup malam-malam, kalian bisa bersama pasangan kalian bisa lihat-lihat bintang di bagian atas. Jadi secara garis besar mobil ini dengan tahun 2012 fiturnya sudah melebihi dari mobil-mobil 2017, 2016 karena mobil ini sangat lengkap dengan fitur pastinya. Sekarang sudah di bagian belakang Lexus RX 270. Sensor parkir 1, 2, 3, 4 buah sensor parkir. Ada logo L bagian sini, ada kerum-keruman juga bagian sini. Lampunya semuanya sudah LED kecuali lampu sennya masih menggunakan bola biasa.
Sudah mempunyai rear defogger, ada spoiler di bagian atas ini, dan wipernya kemana nih? Pada bertanya-tanya kah? Wipernya dia mengumpat di bagian atas ini. Sama seperti mobil-mobil Alphard ya. Kalau Alphard wipernya pada ngumpat di atas. Jadi biasanya mobil pada umumnya di bawah sini kelihatan dia mengumpat bagian atas. Jadi secara estetika mobil ini kelihatan lebih bagus. Kemudian ada kamera mundur dan kita buka bagasinya bisa dengan menggunakan 3 cara, dari driver paling depan, dari tombol bagian sini, atau menggunakan remote. Kalau kita dari remote seperti apa? Ya, seperti ini guys. Electronic power back door. Jadi dia memiliki pembukaan secara otomatis dan menutup pun juga secara otomatis. Dari sisi belakang dia kabinnya pun juga besar ya. Bagian bawah sini untuk menyimpan storage, dan ban serepnya pun tertutup dengan rapi guys. Ada covernya lagi tuh guys. Ada sini dan tuh. Ban serepnya nggak pernah turun guys. Masih ada logo merah-merah nih. Jadi ban serepnya dari baru belum pernah turun nih guys. Tuh masih bagus banget. Jadi untuk menutup ban serepnya dia punya cover. Storage-nya pun juga tertutup dengan rapi. Dan dia punya tray di bagian sini. Jadi kalau misalkan kalian mau taruh barang di bagian belakang gitu ya, kalian bisa lebih aman, lebih privacy gitu guys tuh. Jadi misalkan kalian taruh di sini kalau dari sini nggak kelihatan gitu ya. Atau mau taruh boneka-boneka lucu di bagian sebelah sini juga bisa. Tapi kalau misalkan nggak mau difungsikan, ini pun juga bisa dicabut nih guys, tray ininya. Jadi tinggal dibuka aja, dengan mudahnya kalian bisa langsung keluarin. Dan menutupnya tinggal satu sentuhan, mobilnya tertutup dengan otomatis. Lexus RX 270 facelift tahun 2012. Kilometernya baru 95 ribuan dan pajaknya masih aktif sampai bulan 9 tahun 2022. Kalian bisa bawa pulang dengan harga kredit di angka 370 juta rupiah. Masih boleh nego, dan saya mau kurangin harganya langsung buat kalian di angka 370 menjadi 355 juta rupiah harga kredit. Langsung bisa bawa pulang Lexus RX 270 tahun 2012 facelift ke rumah kalian. BMW X3 tahun 2016. Kilometer kurang lebih baru di angka 30 ribuan dan pajaknya masih panjang sampai bulan 12 tahun 2022. Mobil ini kalau kalian bisa lihat secara depan, ya kalian pasti sudah tahu kalau mobil ini adalah BMW atau BMW. Dari sisi depan lampunya sudah double projector, LED double projector, punya lampu DRL bagian sebelah sini yang kayak alis gitu ya, bagus banget nih guys. Kemudian di kiri kanan ada fog lamp, grillnya ciri khas BMW sekali. Jadi kalau ini logo BMW-nya dicabut, gitu ya, kalian lihat grillnya aja, pasti kalian tahu kalau mobil ini adalah BMW. Dari segi depan, kelihatan bagus banget pasti ya. Yuk, udah kita nggak perlu lama-lama, kita langsung ke bagian interior mobil ini. Di dalam kabin interior BMW X3 2016, kuncinya pun sudah keyless. Dan ada buat bukaan, buat tutupan, dan buat buka pintu bagasi bagian belakang. Kunci cukup ditaruh aja dan kalian langsung sentuh. Mobil ini menyala dengan sempurna. Kilometer baru di angka 31 ribuan dan masih kecil banget guys untuk kategori tahun 2016. Kita nyalakan AC-nya dulu. AC-nya pun juga sudah bisa diatur secara dual zone, kiri dan kanan bisa berbeda. Ini yang kiri, ini yang kanan bisa diatur dengan cara diputar-putar gini. Jadi otomatis gambar yang di bagian sini berubah, gitu ya. Kemudian dia sudah lengkap dengan arah semburan, mau kepala, kaki semua udah lengkap. Ada rear defogger dan front defogger. Kemudian head unitnya pun sudah multimedia dan ini sudah dilengkapi Apple CarPlay. Jadi kalau kalian pengguna Apple, dia sudah bisa pakai Apple CarPlay, tinggal dicolok deh. Joystick sudah bagian sebelah sini buat mengatur multimedia. Jadi kalian menu tinggal kalian cari-cari mau My Radio, Communication, navigasi, udah lengkap semua. My Vehicle, semua bisa kalian atur dari joystick di bagian sebelah sini. Ininya pun persnelingnya pun juga
kayak ini ya, model-model pesawat ya, kayak joystick juga ya. Ini model-model pesawat gitu ya, bisa gini gitu ya, bisa gini. Wah, keren banget nih guys, gitu ya. Terus kemudian electric parking brake, udah ada auto hold, udah ada mode sport, eco, dan macam-macam sudah lengkap sekali di mobil ini. Pengaturannya pun juga sudah bisa tilt and telescopic. Ya, jadi bisa tarik dan naik turunnya, tapi pengaturan masih secara manual nih. Nggak kayak Lexus. Lexus 2012 saja sudah otomatis, dia masih manual. Power window semuanya all auto, jadi naik dan turunnya secara otomatis. Lampu juga sudah auto, wiper pun juga sudah auto, semua sudah auto, punya cruise control, audio steering suite. Nah, kalau Jepang audio steering suite di bagian sebelah kiri, cruise control di kanan, dia kebalik. Di cruise control di sebelah kiri, audio steering suite sebelah kanan. Begitupun dengan sen. Kalau sennya pun Eropa di bagian kiri dan kanan, dan wiper di bagian sebelah kanan. Kalau misalkan Jepang, wipernya kiri, sennya di kanan. Jadi kalau biasa bawa mobil Jepang, tiba-tiba kalian harus bawa mobil Eropa, pasti coba kebalik-balik. Kira mau sen sebelah kiri biasanya di sebelah kanan, tiba-tiba wipernya nyala di Eropa gitu ya. Kemudian di atas ini ada kaca dan ada lampu yang cukup terang. Kemudian ya cukup lengkap dari laci penyimpanan. Dia sudah panel woodnya black piano di bagian sini. Sudah keren banget nih guys. Black piano, ini black piano, semua di black piano. Dan bagian atas, wow, panoramic sunroof. Jadi bukan sunroof doang, tapi ada panoramic karena dia punya dua kaca. Wih, gede banget. Itu satu, dan ini dua step. Jadi wah, lebar banget guys. Ini adalah panoramik terlebar yang dari tadi yang kita review ya. Tadi CR-V nggak besar, Lexus juga nggak besar. Ini BMW yang paling besar. Jadi kita tutup. Wah. Jadi kalau misalkan mau lihat bintang sama keluarga kalian di bagian belakang, juga kalian bisa nikmati. Karena keluarga kalian paling belakang juga ada kaca, jadi kalian bisa lihat juga dari bagian belakang. Kita langsung ke baris belakang mobil BMW X3 ini. Sekarang kita sudah ada di belakang mobil X3 tahun 2016 ini. Dari sisi belakang dia memiliki spoiler kecil sebelah sini, ada rear defogger, ada wiper, ada logo BMW dan ada tulisan X3. Tapi dia tidak ada krum-kruman ya guys, di bagian belakang ya. Nggak seperti mobil-mobil yang lain tuh ada list krum-kruman, tapi lebih ke black piano gitu, lebih semuanya lebih natural ya, lebih kelihatan elegan ya kalau hitam. 4 buah sensor parkir, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di bawahnya ada list silver, dan dia juga sudah power back door, jadi bisa dipakai atau dibuka, bisa lewat sini, bisa lewat depan atau lewat remote. Kita coba lewat sini sekarang ya. Wah, jadi bisa terbuka secara otomatis. Dapetin bagasi yang pastinya besar karena dia cuma 2 baris, jadi cuma bisa muat 5 penumpang. Kemudian di bagian bawah sini adalah tempat penyimpanan storage gitu ya. Dia tidak besar, tapi cukup untuk menyimpan barang-barang kalian di bagian bawah. Di bagian sini, terus di bawahnya lagi ini adalah tempat penyimpanan untuk kalian toolkit di bagian bawah sini. Ya, jadi dia disimpan dengan rapi dan tertata dengan baik di bagian bawah sini. Kemudian untuk melipat bangku baris kedua, kalian tinggal tarik tuas di bagian sini. Dan di bagian sebelah sini. Mana sih tuasnya nggak ada ya? Salah ya gue? Ini bukan. Ini nggak usah dimasukin nih, garis tuasnya. Ini bukan ya? Gue pikir ada tuas. Ini nggak usah. Ulang ya. Dari inilah bagasinya cukup besar, lumayan buat kalian kalau misalkan mau bawa sepeda lipat juga masih bisa, bawa koper-koper yang berkapasitas besar, medium, kecil juga masih bisa. Terus kemudian dia punya storage lagi atau tray di bagian sini, jadi kalau kalian nyimpan bawa barang-barang berharga yang lebih privacy, jadi kalian bisa taruh bawah karena dari atas tertutup. Atau kalian mau taruh barang-barang ringan, bisa taruh bagian sebelah sini. Kalau tidak ya kalian tinggal simpan aja sebelah sini. Dan power back door pastinya.
BMW X3 tahun 2016 dengan kilometer baru 31 ribuan dan pajaknya masih panjang sampai bulan 12 tahun 2022. Kalian bisa miliki segera mobil ini dengan harga kredit 585 juta rupiah, masih boleh nego. Langsung saja saya langsung kasih harga spesial buat kalian, saya kurangin menjadi 570 juta rupiah harga nego. Kalian bisa miliki segera dari 585 jadi 570 ya harga kreditnya. Langsung bisa bawa pulang BMW X3 tahun 2016 ke rumah kalian. Keempat mobil SUV besar yang ada di belakang saya ini ada salah satunya adalah Honda CR-V 2.4 Prestige Audio Fender tahun 2016 dengan kilometer 26.000 dan pajaknya masih panjang sampai bulan 10 tahun 2022. Saya buka buat kalian dengan harga kredit yang saya sudah sebutkan di awal. Kalian bisa langsung nonton aja. Kemudian yang kedua adalah Mitsubishi Pajero Dakar Ultimate tahun 2017 dengan kilometer baru 45 ribuan dan pajaknya masih hidup sampai bulan 7 tahun 2022. Harga kreditnya juga sudah saya share di bagian video sebelumnya. Dan ada Lexus RX 270 tahun 2012 facelift dan kilometer 95 ribuan dan pajaknya masih aktif sampai bulan 9 tahun 2022. Untuk harga kalian bisa cek juga di video sebelumnya. Dan yang terakhir adalah BMW X3 tahun 2016 dengan kilometer baru 31 ribuan dan pajaknya masih aktif sampai bulan 12 tahun 2022. Keempat mobil SUV ini kalian bisa bawa pulang dan pastinya harga-harganya, spek-speknya juga sangat menarik. Kalian segera miliki mumpung barangnya masih ada ya guys. Dan spesial untuk Pajero Dakar Ultimate bisa DP 30 juta rupiah. Jadi kalian punya uang 30 juta rupiah, kalian bisa langsung bawa pulang Mitsubishi Pajero ke rumah kalian. Dan itu aja guys untuk update stok pada malam hari ini mengenai mobil-mobil SUV yang kalian bisa bawa pulang. So, jangan lupa like, komen, dan pastinya subscribe terus channel Sinar Harapan Motor. Dan kalian boleh share semua video-video yang ada di Sinar Harapan Motor pasti ke semua media sosial kalian. Dan kalian ingin tanya-tanya seputar stok yang ada Sinar Harapan Motor, boleh hubungi kami di bawah ini. Jangan lupa follow Instagram kami juga di Sinar Harapan Motor _ID dan TikTok kami juga di Sinar Harapan Motor _ID. Gua Andres Diva pamit undur diri. Sekali lagi mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Selamat malam semuanya. See you. Bye-bye.